Saya Nika Putri Lestari Dewi dengan NIM D1A021244 akan menerangkan atau menjelaskan mengenai tugas penyelesaian sengketa dagang untuk memenuhi nilai U1. Materi pembahasannya yaitu alur penyelesaian sengketa dagang di WTO. Para pihak. Pihak pertama yaitu terdapat penggugat dari Pemerintahan Republik Indonesia. Yang kedua terdapat pihak kedua yaitu tergugat dari Pemerintah Amerika Serikat. Terdapat kasus posisi mengenai kasus tersebut, yaitu perdagangan internasional menjadi salah satu pilar utama dalam perkembangan ekonomi global, memungkinkan pertukaran barang dan jasa antar negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, dalam dinamika perdagangan tersebut, tidak jarang timbul perbedaan pandangan antara negara-negara yang terlibat, mengakibatkan sengketa perdagangan yang memerlukan penyelesaian yang adil dan efektif. Salah satu sektor perdagangan yang memiliki dampak signifikan dalam konteks sengketa internasional adalah industri rokok. Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat sebagai dua kekuatan ekonomi yang signifikan telah terlibat dalam serangkaian sengketa perdagangan terkait produk rokok melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh World Trade Organization, yaitu WTO. Sengketa perdagangan rokok antar kedua negara ini mencuat karena berbagai aspek, mulai dari peraturan sanitasi, label produk, hingga yang hak kekayaan intelektual. Perbedaan dalam regulasi nasional masing-masing negara seperti kebijakan tata kelola, kesehatan masyarakat, dan perlindungan konsumen telah menjadi pemicu konflik perdagangan kompleks. Dalam konteks penyelesaian sengketa, perdagangan rokok antar Indonesia dan Amerika Serikat melalui WTO diperlukan analisis mendalam terhadap permasalahan hukum, ekonomi, dan politik yang mendasari ketidaksepakatan di antara keduanya. Ketentuan yang dilanggar, yaitu sengketa perdagangan rokok antar Indonesia dan Amerika Serikat merupakan kompleksitas hubungan internasional yang mencuat akibat sejumlah faktor mendasar. Dalam konteks ini, akar permasalahan menjadi pusat perhatian memicu konflik perdagangan antara dua negara ini. Perbedaan dalam regulasi nasional terkait produk rokok, konflik hak kekayaan intelektual (HKI), peraturan sanitasi dan kesehatan masyarakat, serta dinamika industri rokok, baik secara lokal maupun global, menjadi elemen krusial yang memperumit kerjasama perdagangan. Perbedaan regulasi. Perbedaan regulasi nasional terkait produk rokok di Indonesia dan Amerika Serikat menciptakan ketidakcocokan yang signifikan, menjadi pemicu utama sengketa perdagangan antara kedua negara. Pertama-tama, perbedaan dalam label kesehatan menjadi aspek sentral yang membedakan regulasi kesehatan terkait rokok di kedua negara. Indonesia memiliki kebijakan label kesehatan yang lebih longgar, dengan peringatan kesehatan yang kurang mencolok dan terkadang hanya ditampilkan dalam bentuk teks kecil. Sebaliknya, Amerika Serikat menerapkan peraturan yang lebih ketat dengan label kesehatan yang mencolok dan berukuran besar di setiap bungkus rokok. Perbedaan ini menciptakan ketidakselarasan persepsi konsumen terhadap produk rokok dari kedua negara, yang dapat berdampak signifikan pada preferensi konsumen dan perdagangan rokok secara keseluruhan. Suherman, 2005. Kedua, batasan iklan juga menjadi faktor perbedaan yang signifikan dalam regulasi rokok. Indonesia cenderung memiliki batasan iklan yang lebih santai, memungkinkan praktik iklan rokok yang lebih luas dan beragam. Di Amerika Serikat, sebaliknya, regulasi iklan rokok lebih ketat dengan pembatasan yang lebih besar terhadap jenis iklan yang dapat digunakan. Perbedaan pendekatan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam promosi dan pemasaran produk rokok, mempengaruhi daya tarik konsumen, dan potensial memicu ketidaksetujuan dalam perdagangan. Selain itu, perbedaan regulasi lainnya termasuk aturan terkait dengan komposisi dan produksi rokok, termasuk bahan tambahan yang diizinkan atau dilarang. Indonesia mungkin memiliki standar yang lebih fleksibel dalam hal ini dibandingkan dengan Amerika Serikat, yang dapat menciptakan pertentangan terkait standar kualitas dan keamanan produk rokok. Ketidakselarasan dalam regulasi nasional ini mengidentifikasikan perbedaan dalam pendekatan kedua negara terhadap perlindungan kesehatan masyarakat dan regulasi perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan norma dan nilai dalam konteks regulasi rokok menjadi bagian integral dari akar permasalahan dalam sengketa perdagangan rokok. B.
Konflik terkait HKI. Konflik terkait hak kekayaan intelektual atau HKI dalam konteks produk rokok antara Indonesia dan Amerika Serikat melibatkan sejumlah aspek termasuk merek dagang, paten, dan desain produk. Pertama-tama, perbedaan dalam proteksi merek dagang menciptakan ketidaksetaraan perlindungan bagi industri rokok kedua negara. Amerika Serikat yang memiliki sistem HKI yang ketat mungkin lebih cenderung melindungi merek dengan rokok dengan lebih kuat daripada Indonesia. Hal ini dapat memicu ketidaksetujuan terkait penggunaan merek dan promosi produk rokok di pasar internasional. Dengan pihak-pihak yang bersengketa, mungkin berpendapat bahwa merek mereka tidak mendapat perlindungan yang adil. Kedua hak paten dalam industri rokok menjadi titik sensitif dalam sengketa ini. Masing-masing negara memiliki kebijakan paten yang berbeda, dan sengketa mungkin muncul jika paten atas teknologi atau proses produksi rokok dianggap melanggar atau terancam oleh pihak lain. Proses ini melibatkan pertarungan hukum dan kebijakan yang terkait perlindungan inovasi yang dapat menciptakan hambatan yang signifikan dalam perdagangan rokok antara Indonesia dan Amerika Serikat. Selain merek dagang paten, desain produk juga menjadi sumber potensi konflik. Perbedaan dalam regulasi desain produk rokok seperti bentuk bungkus dan tata letak label dapat menciptakan perselisihan terkait hak desain. Hal ini menciptakan tantangan dalam mengakui dan menghormati hak cipta desain produk rokok antar negara dan mungkin menjadi pemicu perselisihan terkait inovasi dan estetika dalam industri rokok. Dengan demikian, analisis konflik terkait HKI mencakup pemahaman mendalam tentang perlindungan merek, dagang, paten, dan desain produk rokok di Indonesia dan Amerika Serikat. Perbedaan dalam pendekatan dan perlindungan HKI dapat menjadi aspek sentral yang merumit penyelesaian sengketa perdagangan rokok antar kedua negara. C. Perbedaan dalam aturan. Perbedaan dalam peraturan sanitasi dan kesehatan masyarakat terkait rokok antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi aspek yang kompleks dalam sengketa perdagangan rokok. Pertama-tama, perbedaan dalam pendekatan terhadap peringatan kesehatan pada kemasan rokok menciptakan ketidaksetaraan dalam perlindungan kesehatan masyarakat. Indonesia mungkin memiliki persyaratan peringatan kesehatan yang kurang ketat dibandingkan dengan Amerika Serikat, yang menerapkan peraturan yang lebih ketat dan menuntut peringatan kesehatan lebih jelas dan mencolok. Pada bungkus rokok, itu adalah Amerika Serikat. Perbedaan ini menciptakan dinamika di mana produk rokok yang sama dapat memunculkan persepsi yang kadang tergantung pada dasar sasaran, yang kemudian dapat memicu perselisihan terkait perdagangan internasional. D. Dinamika industri rokok. Dinamika industri rokok, baik pada tingkat lokal maupun global, memainkan peran sentral dalam sengketa perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pertama-tama, perbedaan dalam struktur industri rokok di kedua negara menciptakan ketidaksetaraan dalam kebijakan perdagangan. Indonesia mungkin memiliki sektor industri rokok yang lebih beragam dan terdiversifikasi dengan partisipasi berbagai produsen dan merek lokal. Sementara itu, Amerika Serikat mungkin didominasi oleh perusahaan besar yang memiliki pengaruh dan daya saing global yang lebih besar. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam memusatkan kebijakan perdagangan yang adil dan seimbang. Pengaruh kebijakan global. Dinamika industri rokok, baik pada tingkat lokal maupun global, memainkan peran sentral dalam sengketa perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pertama-tama, perbedaan dalam struktur industri rokok ini di kedua negara menciptakan ketidaksetaraan dalam kebijakan perdagangan Indonesia. Mungkin memiliki sektor industri rokok yang lebih beragam dan teridentifikasi dengan partisipasi berbagai produsen dan merek lokal. Sementara itu, Amerika Serikat mungkin didominasi perusahaan besar yang memiliki pengaruh dan daya saing global yang lebih besar. Perbedaan ini menciptakan tantangan dan merumuskan kebijakan perdagangan yang adil dan seimbang, terutama dalam mempertahankan keberlanjutan dan daya saing bagi pelaku industri rokok lokal. Kedua, dampak globalisasi dan penetrasi merek rokok internasional juga mempengaruhi dinamika industri di kedua negara. Perbedaan dalam penerimaan konsumen terhadap merek dan produk rokok asing dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam daya saing. Amerika Serikat sebagai pasar global yang besar mungkin memiliki keunggulan dalam mempromosikan merek rokok internasional dan mendominasi pasar global. Sebaliknya, industri rokok Indonesia mungkin menghadapi persaingan yang lebih ketat untuk mendapatkan pengakuan global. Perbedaan ini dapat memicu persaingan tidak seimbang dan menimbulkan konflik perdagangan.
Alur penyelesaian sengketa di WTO. Proses penyelesaian sengketa perdagangan antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat melalui mekanisme World Trade Organization atau WTO dimulai dengan langkah pertama, yaitu proses konsultasi. Pada tahap ini, negara yang merasa dirugikan, dalam hal ini Indonesia, dan negara pihak terkait Amerika Serikat memiliki kesempatan untuk duduk bersama dan mencoba mencapai kesepakatan damai terkait konflik perdagangan rokok yang terjadi. Proses konsultasi dirancang untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk membahas perbedaan pendapat, mencari pemahaman bersama, dan mencari solusi tanpa harus melibatkan langkah-langkah penyelesaian sengketa yang lebih formal. Kesuksesan pada tahap ini dapat menghindarkan kasus tersebut dari ekskalasi lebih lanjut, mempromosikan dialog konstruktif, dan menciptakan dasar bagi penyelesaian yang bersifat kolaboratif. Namun, jika proses konsultasi tidak menghasilkan kesepakatan, negara yang merasa dirugikan dapat melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat ini, melalui World Trade Organization (WTO), melibatkan pembentukan panel penyelesaian sengketa. Setelah melewati tahap konsultasi dan tidak berhasil mencapai kesepakatan, negara yang merasa dirugikan, dalam hal ini Indonesia, dapat meminta WTO untuk membentuk panel yang terdiri dari pihak ahli independen. Panel ini bertugas melidiki secara mendalam sengketa perdagangan, mengumpulkan bukti, dan mengeluarkan laporan yang berisi temuan, serta rekomendasi terkait pelanggaran prinsip Most Favored Nation (MFN) dan Natural Treatment (NT). Laporan panel ini memiliki dampak signifikan pada penentuan kelanjutan sengketa, dan pihak yang tidak puas dengan keputusan panel dapat mengajukan banding ke Appellate Body (WTO). Pada tahap ini, proses menjadi lebih formal dan komprehensif, membuka ruang bagi evaluasi yang lebih mendalam terhadap perbedaan pandangan pihak yang bersengketa. Selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan melalui World Trade Organization (WTO) adalah pengajuan kasus ke panel dalam proses banding. Setelah melalui tahap panel, panel tersebut akan mengeluarkan laporan yang berisi temuan dan rekomendasi terkait pelanggaran prinsip Most Favored Nation (MFN) dan National Treatment (NT) yang mungkin dilakukan oleh pihak terkait. Dalam hal ini, Amerika Serikat, pihak yang merasa dirugikan yaitu Indonesia, atau pihak yang tidak puas dengan keputusan panel dapat mengajukan banding ke Appellate Body (WTO). Appellate Body bertindak sebagai badan banding dan meninjau keputusan panel untuk memastikan konsistensi dengan aturan perdagangan internasional yang berlaku. Proses banding memberikan kesempatan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada interpretasi hukum yang benar dan adil, serta memberikan kejelasan dalam menyelesaikan konflik perdagangan. Tahap ini memperkuat keadilan dan transparansi dalam penyelesaian sengketa dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki landasan hukum yang kuat. Setelah panel, dan jika diperlukan, Appellate Body mengeluarkan keputusan yang diambil memiliki landasan hukum, mengkonfirmasi pelanggaran prinsip Most Favored Nation (MFN) dan National Treatment (NT) oleh Amerika Serikat. Langkah berikutnya adalah memastikan implementasi keputusan tersebut. Implementasi keputusan melibatkan Amerika Serikat mengoreksi kebijakan atau tindakan yang melanggar prinsip FNN atau NT. Negara yang dinyatakan bersalah harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mematuhi keputusan dan menghentikan praktik yang melanggar aturan perdagangan internasional. Proses ini dapat mencakup perubahan dalam kebijakan perdagangan, penyesuaian regulasi, dan tindakan lain yang diperlukan untuk menghilangkan dampak pelanggaran. Kepatuhan penuh terhadap keputusan WTO penting untuk menjaga integritas dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, serta untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak-pihak yang terlibat, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat, harus berkomitmen untuk memastikan bahwa implementasi keputusan dilakukan dengan cepat dan tanpa hambatan, monitoring secara cermat terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Amerika Serikat, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh WTO menjadi penting dalam menentukan kesuksesan dari keseluruhan proses penyelesaian sengketa ini. Jadi, sekian penjelasan saya mengenai penyelesaian kasus sengketa WTO oleh Amerika Serikat dan Indonesia dengan sengketa perdagangan rokok. Terima kasih.